Halo semua, terima kasih telah mengunjungi channel ini. Sebelum kita melanjutkan videonya, mari kita tekan dulu tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi yang paling pertama. Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan ke videonya. Dari pembahasan kita tentang kehebatan bahasa Indonesia, banyak yang berkomentar asal-usul bahasa Indonesia. Apakah bahasa Indonesia dari bahasa Melayu tetangga? Maka dari itu timbul pertanyaan, dari manakah bahasa Indonesia itu berasal? Di video ini akan kita ulas bagaimana asal-usul bahasa Indonesia itu berasal. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional di negara Indonesia. Kamu mungkin telah mengenal bahasa Indonesia sejak kecil. Akan tetapi, apakah kamu tahu asal-usul bahasa Indonesia? Pada momen pembahasan kali ini, kita akan membahas sejarah singkat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Simak baik-baik ya. Dilansir dari DIT.SMP Kemendikbud.go.id, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda berasal dari berbagai pelosok Nusantara yang berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: satu, bertumpah darah satu tanah Indonesia; yang kedua, berbangsa satu bangsa Indonesia; dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar pemuda ini yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan yang tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia pada bab 15 pasal 36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Padahal saat itu masyarakat Indonesia paling banyak jumlahnya dari suku Jawa. Bahasa Melayu ini adalah bahasa Melayu yang digunakan pada masyarakat Sumatera dan Betawi pada saat itu. Dan kini bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7, yaitu dari masa Sriwijaya, dikenal sebagai kerajaan maritim bercorak Buddha terbesar di Indonesia. Pada saat itu, masa kerajaan Sriwijaya menguasai perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Kawasannya meliputi sebagian Pulau Jawa hingga ke Thailand. Hal ini membuat bahasa Melayu meluas. Hingga kini bahasa Melayu masih digunakan di berbagai negara berkat penyebarannya di masa lalu. Bukti ini yang menyatakan ialah dengan ditemukannya prasasti pada Kedukan Bukit Bangka pada tahun 683, Palembang. Orang Tubo berangkat tahun 684 Masehi, Palembang. Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi, Bangka Barat. Dan Karangbrahi berangkat tahun 688 Masehi, Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena Jawa Tengah, Gundasuli juga ditemukan prasasti berangka 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti berangkat tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha.
Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Aising yang belajar agama Buddha di Sriwijaya antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koilan yang berdampingan dengan Sanskerta. Yang dimaksud dengan Koilan adalah bahasa perhubungan atau lingua franca di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak semakin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tulisan seperti tulisan pada batu nisan di Menyituyo, Aceh, Berangka tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, Hakiat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu pun muncul dalam berbagai dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan gerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernisasi bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Dan kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, itulah sejarah singkat perjalanan bahasa Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia asli dari tanah air tercinta, bukanlah dari bahasa negara manapun, yang kini dikukuhkan sebagai bahasa nasional yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Yuk bersama-sama kita mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, sebagian dari kekayaan bahasa Nusantara, serta jangan lupa untuk belajar bahasa asing. Semangat berbahasa Indonesia, bangga bahasa Indonesia. Selain kita, siapa lagi? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu di bawah. Lalu tuliskan apa yang ingin kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih, dadah.